Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Akibat pembakaran sampah, bengkel mobil terbakar. Cabuli 6 santri pimpinan Ponpes ditangkap. Semburan air belerang muncul di pemukiman warga. Diduga akibat pembakaran sampah, salah satu bengkel di Jalan M. Toha, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, ludes terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar serta tiupan angin yang kencang membuat kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi bengkel mobil. Warga ikut membantu mengeluarkan spare part dan mobil yang berada di bengkel yang terbakar. Selain menghanguskan 3 mobil yang sedang diperbaiki, api juga membakar sebagian besar bahan material yang berada di dalam bengkel. Kebakaran ini diduga terjadi saat ada pembakaran sampah dan ditinggalkan hingga api merembet ke bangunan bengkel. 12 unit mobil pemadam kebakaran dan 50 personil dikerahkan guna memadamkan si jago merah. Sulitnya sumber air dan banyaknya material mudah terbakar membuat proses pemadaman terkendala. Kita dari unit Priuk langsung meluncurkan 4 unit mobil, dibantu dengan Mako, juga UPT Batu Ceper dan UPT Cibodas. Berapa petugas Pak yang dikerahkan Pak? Hari ini kita menurunkan 12 unit dengan personil 50 anggota. Akibat dari kejadian ini apa aja Pak yang terbakar itu Pak? Ini kebetulan bengkel, terapi sebagian nih, terapi dan juga limbah di belakang yang memang saat ini kita belum lokalisir. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian pemilik bengkel ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Diduga akibat korsleting mesin, sebuah mobil jenis SUV terbakar di depan kantor Wali Kota Cilegon. Kepulan asap dan api keluar dari kap mesin mobil. Pengemudi langsung mematikan mesin dan keluar untuk meminta bantuan warga. Petugas Pamdal yang sedang berjaga di depan kantor langsung membantu memadamkan api menggunakan apar. Setelah api padam, mobil dievakuasi ke pinggir jalan agar tidak menimbulkan kemacetan. Melihat situasi di jalur jalan protokol ini terlihat ada mobil kebakaran gitu ya, mobil pribadi Pajero ya. Ya gitu. Nah akhirnya kita dari anggota Pamdal inisiatif bawa alat pemadam gitu, alat pemadam api ringan, dan akhirnya alhamdulillah api sudah dipadamkan. Oke. Itu yang pertama terlihat kebul dari mana Pak? Ngelihat asap dari kejauhan Pak, dari tempat kita jaga di sana, jadi terlihat asapnya lumayan gede. Oke. Beruntung api bisa cepat dipadamkan sebelum membakar seluruh bagian mobil. Tidak ada korban jiwa maupun terluka dalam peristiwa tersebut. Namun kebakaran menimbulkan kemacetan di jalur protokol Kota Cilegon. Ariel Maranus dan Ganis melaporkan dari Kota Cilegon. Seorang pimpinan pondok pesantren di Kampung Cimangpang, Desa Bojongkoneng, Gunung Kencana, Kabupaten Lebak ditangkap anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Lebak karena diduga telah melakukan pencabulan kepada 6 santriwati. Aksi bejat pelaku terbongkar setelah salah satu orang tua santri melaporkannya ke polisi. Modus yang dilakukan tersangka yakni dengan dalih bisa menyembuhkan berbagai penyakit dengan syarat mau menuruti permintaannya. Kasus tersebut terbongkar setelah salah satu korban bercerita kepada temannya telah dicabuli oleh tersangka. Kemudian temannya pun bercerita dirinya juga mendapatkan perlakuan yang sama. Mereka pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak keluarga. Dari hasil pengungkapan sementara ada 6 santriwati yang dicabuli pelaku. 1 orang korban dewasa usia 20 tahun dan 5 orang korban anak atau di bawah usia 17 tahun. Si korban ini terlihat termenung sendirian di pondok pesantren. Selanjutnya ditanyain oleh teman-temannya kenapa termenung, dan korban ini bercerita kepada teman-temannya bahwa
juga pernah dilakukan pencabulan dan persetubuhan oleh si tersangka. Selanjutnya teman korban ini bercerita juga bahwa dirinya juga pernah menjadi korban dari tersangka. Pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Ariel Maranus dan Ramdhani melaporkan dari Kabupaten Lebak. Dampak gagal panen di sejumlah daerah, harga beras terus merangkak naik. Seperti yang terpantau di pasar tradisional Rangkas Bitung Kabupaten Lebak, harga beras naik Rp2.800 per kilogram. Kenaikan ini berlaku untuk semua jenis beras. Beras yang awalnya dijual Rp8.000 naik menjadi Rp10.800 per kilogram. Beras harga Rp9.000 naik menjadi Rp11.800 per kilogram. Kenaikan harga membuat pedagang hanya menjual jenis beras medium. Itu pun dengan stok yang terbatas. Hal ini dilakukan untuk menyiasati kerugian karena harga beras yang cenderung tidak stabil. Pedagang berharap pemerintah segera turun tangan agar harga beras kembali turun. Naik lagi nggak, Gang? Naik lagi Bang. Berapa sekarang per kilonya? Sekarang 12.8. Itu yang harganya tadinya berapa? Awal 10.000. Oke. Naiknya 2.500. 2.800. Ini 12.5. oke. Jadi ada kenaikan sekitar 2.800 semuanya. Iya Bang. Yang komplain dong, Wan. Banyak pada ngeluh kan, harganya tinggi, susah ngejualnya. Oke. Untuk stok sendiri ada nggak sih? Ada sedikit sih. Oke. Kenaikan harga beras ini disebabkan berkurangnya pasokan gabah dari para petani akibat banyak yang mengalami gagal panen dampak kemarau panjang. Ariel Maranus dan Ramdhani melaporkan dari Kabupaten Lebak.